Sudah bangun. Siapa kamu, mau apa? Suamiku pejabat tinggi grup Yun Hong, tolong aku. Suamiku. Ini cewek yang kamu carikan untukku. Kepalaku sampai pecah karena dia. Kamu simpan sendiri aja. Aku tidak pernah melakukan hal yang merugikanmu. Kenapa kamu memperlakukan aku seperti ini? Awalnya aku pikir hari ini, kamu bisa menemani Kak Li dengan baik. Aku akan ambil buktinya. Kita bisa bercerai dengan alasan yang jelas. Tapi kamu keras kepala. Malah kabur. Karena itu, jangan salahkan aku kalau aku kejam. Aku pasti tidak akan membiarkan kalian pergi. Kamu mau jadi menantu kaya, bilang aja. Aku tidak akan mengganggumu. Kenapa kalian memperlakukan aku seperti ini? Semua orang pasti mati-mati di tanganku. Kamu bisa bilang sudah sempurna. Kalian akan dapat balasannya. Tolong Tuhan buka mata. Bantu aku. Dua. Nyonya Mei Yun Songyu sudah meninggal. Nona kedua sekarang adalah satu-satunya pewaris keluarga Yun. Setelah Yun Jiao sukses mewarisi grup Yun, aku akan melamar. Nona kedua keluarga Yun. Keluarga terkaya Yun. Wanita simpanan Meng Hong. Dia adalah kakak perempuan yang baru pulang ke negara. Nona besar keluarga Yun, Yun Songyu. Nona Yun. Tolong selamatkan aku. Nona Yun, jangan takut, aku datang untuk menyelamatkanmu. Terima kasih, aku tidak bisa melihat. Siapa namamu? Aku. Aku sudah seperti orang mati. Dihancurkan oleh suami dan mertuaku. Dikubur hidup-hidup. Kenapa mereka memperlakukanmu seperti ini? Karena suamiku mau menikahi wanita simpanan. Wanita simpanan ini adalah nona kedua dari keluarga kalian, keluarga Yun. Adikku Yun Jiao. Sungguh ironis. Dia menjadi selingkuhan suamimu. Ibunya untuk menikahi ayahku. Membunuh ibuku. Bayinya masih sehat. Dia sudah mulai menendang-nendang. Anak ini sangat nakal bagus. Dan menyalahkanku. Begitulah. Kemudian dia bilang aku gila. Ayahku percaya lalu membuangku ke rumah sakit jiwa di luar negeri. Sekilas, sudah 15 tahun berlalu. Aku sangat benci. Tapi aku sudah tidak punya kesempatan untuk membela ibu dan diriku sendiri. Menuntut keadilan. Nona Yun. Tidak mungkin. Yang seharusnya mati bukan kita, tapi mereka yang menyakiti kita. Nona Yun, bertahanlah. Ini takdir yang mempertemukan kita bagaimanapun juga. Aku akan membuatmu bertahan hidup.
Apa yang kamu lakukan? Aku tidak memanggil ambulans. Siapa kamu? Nyonya besar mendengar kamu akan kembali. Aku menanti-nanti kalau tidak karena aku menguping. Telepon Nyonya siapa yang tahu mereka berani. Aku terlambat. Mak Liang. Ini aku Nyonya besar ini aku. Kakak ini yang menyelamatkanku kakak. Mak Liang sudah merawatku sejak kecil. Kenapa ada dua yang terluka di mobil hanya ada satu set peralatan? Selamatkan saya, Pa. Selamatkan dia. Tidak ada gunanya. Aku tidak akan bertahan lama. Mak Liang selamatkan dia. Tidak bisa. Nyonya besar kondisi kedua orang ini. Tidak bisa ditunda cepat putuskan ini satu-satunya. Kesempatan untuk bertahan hidup. Ini. Di negeri asing di rumah sakit jiwa. Aku sudah menderita 15 tahun lamanya. Tubuhku sudah. Bahkan tanpa kecelakaan ini. Tunggu aku kembali ke keluarga Yun. Dengan cara ibu dan anak perempuan di keluarga Yun itu, aku juga tidak akan hidup lama. Kakak kamu sebelumnya bilang, ini adalah takdir yang mempertemukan kita. Jadi jangan biarkan pertemuan ini berhenti di sini. Kamu sudah mati sekali. Sekarang di keluarga Yun tidak ada yang tahu. Bagaimana penampilanku sekarang? Jika kamu mau bisakah? Kamu hidup kembali dengan identitasku. Tapi kamu. Kakak lihat. Langit. Sudah pagi. Nona Yun. S. Terima kasih. Karena memberikan satu-satunya kesempatan hidup padaku. Terima kasih. Karena memberiku kesempatan untuk hidup kembali. Tenang saja. Mereka yang menyakiti kita. Aku tidak akan melepaskan satu pun. C. Kuburan aku dengar kuburan putri sulung keluarga Yun ini. Sejak usia 5 tahun dibawa pergi oleh berita hiburan, tidak pernah kembali ke berita hiburan. Mati pun tidak tahu seperti apa rupanya. Pemakaman bahkan tidak ada foto jenazahnya di berita hiburan. Mungkinkah Nyonya Mei ibu tiri itu tidak bisa menerimanya? Dia hanyalah orang gila yang berambut kusut. Keluarga Yun hanya mempertimbangkan martabatnya. Benar dia pergi ke luar negeri untuk berobat media semangka. Nyonya Mei sering pergi ke luar negeri untuk menjenguknya. Keluarga Yun tidak pernah mengabaikannya. Berobat media semangka penyakit apa itu media semangka? Psikiatri media semangka. Mantan istri bos Yun dulu. Ibunya sendiri dia yang gila itu membunuhnya. Media semangka tuan rumah pemakaman sudah datang. Berita hiburan 9. Berduka. Xiao Yu. Sejak kamu membuat kesalahan di keluarga Yun, aku setiap hari berharap kamu bisa cepat kembali. Kamu akhirnya kembali, bagaimana bisa kamu? Anak tidak berbakti pakaian. Semuanya. Putri sulung Yun Songyu mengalami kecelakaan tragis saat perjalanan pulang ke negara dan meninggal dunia dalam insiden tersebut. Ketika kami tiba di lokasi, mobil sudah meledak. Tubuhnya hancur tak teridentifikasi hari ini. Dengan hati yang berat saya mengumumkan. Pemakaman putri sulung keluarga Yun Songyu. Penghormatan terakhir. Siapa bilang aku mati? Siapa bilang aku sudah tiada? Siapa dia? Leporan Hiburan Saipatia? Media semangka dengar nada bicaranya media semangka, apakah dia putri Yun? Leporan Hiburan, apakah dia putri Yun dari keluarga Yun?
Media, Semangka laporan hiburan. Wajahnya sangat cantik, wajah yang sempurna, laporan hiburan sempurna, dan tidak terlihat seperti seorang yang dibesarkan di rumah sakit jiwa media. Bahkan Semangka jika tidak mungkin dikatakan laporan dia hiburan. Seorang bintang film, aku akan percaya laporan hiburan. Ternyata inilah Yun Jiao. Sebenarnya ibu tiri Mei Fang licik. Putri kedua Yun Jiao manja Nyonya Lin. Ingin menggunakan pemakaman untuk memperkuat identitasnya. Tapi itu lebih sulit daripada naik ke langit. Liang Ma melukai lenganku. Apa? Kamu lupa kalau ada bekas luka di lengan Xiao Yu? Itu didapat saat disiksa di rumah sakit jiwa. Dia menukar hidupnya dengan hidupku agar aku bisa bertahan. Aku harus tanpa celah agar punya peluang lebih besar. Tidak. Percayalah padaku, Liang Ma. Ayo. Baik. Penebusan ini akan dimulai darimu. Kak, kamu tidak mati? Kenangan mendalam. Kak, kamu Xiao Yu? Tuan Nyonya, lihatlah kenangan ini. Kalung yang ia pakai adalah barang peninggalan Nyonya besar penghormatan terhadap kenangan. Dia adalah putri sulung kita. Tidak mungkin. Aku jelas-jelas mengirim orang untuk menabraknya hingga mati. Makam ini. Kamu tidak mati. Jangan mendekat. Jangan menyakitiku. Jangan datang. Jangan menyakitiku. Memukuliku tapi masih berpura-pura gila. Jangan pukul aku. Aku rela tidur di toilet. Aku mau makan serangga. Jangan pukul aku siap melakukan apa saja. Jangan pukul aku. Nona besar Yun, tolong maafkan aku. Nona besar, mengapa tubuhmu begitu banyak luka? Penghormat Interaktor Media Semangka. Chang Nian, selama ini betapa banyak penderitaan yang kau alami. Ini adalah reaksi stres traumatis Nyonya Yun. Bos Yun, apakah dia mengalami pelecehan di luar negeri? Ainian, bagaimana dengan luka-luka di tubuhnya? Bos Yun, melihat ekspresimu, apakah keluarga Yun sebelumnya tidak mengetahui situasi ini? Bos Yun, bisakah Anda merespons secara langsung? Jangan tertipu olehnya. Dia bukanlah Yun Songyu. Apakah ini adik Yun Jiao, putri Bibi Mei? Sudah lama pergi dari rumah. Pertemuan pertama kali saya tidak terkendali. Jangan berpura-pura, kau pikir hanya dengan sebuah kalung bisa membuktikan identitasmu? Saat terjadi kecelakaan, seluruh tubuhmu terjepit di dalam mobil. Bagaimana kau bisa melarikan diri? Liang Nian. Bagaimana adik tahu bahwa saat itu aku terjepit di dalam mobil? Saat itu tidak ada orang lain di tempat kejadian. Ketika wartawan datang, mobil Ainian sudah meledak. Ya, sudah meledak-ledakan yang begitu parah. Chang Nian, kau seorang yang buta. Chang Nian. Bagaimana mungkin kau bisa melarikan diri? Karena aku diselamatkan Ainian, sayangnya. Orang yang menyelamatkanku tewas dalam ledakan itu. Yang kalian bawa kembali seharusnya adalah dia. Chang Nian, aku tidak percaya. Tidak apa-apa, ibumu pasti sangat mengerti. Ya, bukankah mereka bilang Nyonya Mei sering pergi ke luar negeri untuk mengunjungi Nyonya besar? Nyonya Mei pasti mengenalnya. Benar-benar. Bibi Mei pasti tahu. Aku adalah Xiao Yu, bukan? Nyonya Mei, apakah ini benar-benar Nona Yuntian? Ainian, ini menyangkut warisan Bos Yun dan pembagian harta keluarga Yunian. Nyonya Mei, Anda tidak boleh main-main. Semua tidak perlu khawatir, Ainian. Istri saya setiap tahun pergi mengunjungi Xiao Yu Ainian. Benar atau tidak dia seharusnya tahu. Beberapa tahun terakhir ini masker global. Berkunjung pun dia tidak diizinkan masuk ke rumah sakit Ainian. Saya hanya Ainian melihat Xiao Yu dari jauh ini.
Tiba-tiba berdiri di depan saya juga tidak yakin Ainian. Liang Nian Nian Chang Nian, aku punya cara. Ayah Liang Nian, kita bisa mencari barang lama dulu. Uji dia. Kalau dia benar-benar kakak, kita akan menyambutnya pulang dengan terhormat. Ini terlalu mudah ditebak. Yang ini juga tidak bisa cari lagi. Kita harus membongkar penipu itu. Berhenti. Buliang, apa yang kamu pegang? Tidak ada apa-apa. Benda jelek begini pantas kamu sembunyikan. Disembunyikan diam-diam. Kenapa takut aku pakai ini untuk mengujinya? Ini dia ambil. Non kedua, tolong jangan, ini tidak boleh. Ayah, aku menemukannya. Tuan Nyonya. Kakak sendirian di negeri orang. Menanggung banyak penderitaan, baru saja pulang. Belum masuk rumah sudah diuji. Ini akan merusak hubungan kalian, Buliang. Kita semua berharap Xiao Yu bisa kembali. Tapi masalah identitas ini, kalau terlalu terburu-buru akan menimbulkan penyesalan. Membuat muka Tuan dan keluarga Yun jadi malu, tapi... Uji. Sayang dengan benda ini. Apakah kamu asli atau palsu? Kamu tidak akan bisa melewati ujian. Kenapa tidak berani? Demi ayah. Demi reputasi keluarga Yun, aku rela melakukan apa saja. Tapi sebelum diuji, aku punya permintaan. Ayah dan Bibi Mei sangat menyayangiku. Kalau aku bisa membuktikan identitasku, tolong ayah menguburkan dengan layak orang yang menyelamatkanku. Jangan mimpi. Aku setuju. Pelayan tua di rumah bilang, di dalam kotak ini ada barang kesukaan kakak. Kalau kamu kakak pasti ingat. Yun Jiao, kamu memang terperangkap. Tali rami adalah hal yang paling ditakuti Xiao Yu. Kalau menyentuh tali rami dia akan histeris dan menangis. Mei Fang juga karena itu dicap sebagai orang gila. Lalu ayah Xiao Yu, apakah dia begitu saja percaya? Ketika Xiao Yu tertekan, dia tidak bisa berkata apa-apa. Tidak bisa membela diri. Tuan pasti percaya. Kalau begitu tali ini, aku harus menggunakannya dengan baik. Apakah kamu ingin? Di pemakaman aku akan membimbing Yun Jiao. Selangkah demi selangkah demi selangkah mengujiku. Kemudian kamu akan berusaha membuatnya memilih tali. Bagaimana jika dia tidak terpancing? Dia tidak tahu. Xiao Yu takut pada tali. Tapi dia tahu kamu yang paling mengerti Xiao Yu. Semakin kamu sembunyikan, dia akan semakin curiga. Tali. Kamu yang membunuh ibuku. Kamu gila. Lepaskan putriku. Media semangka, apa yang kalian lakukan? Pisahkan dia. Noneong. Bos Yun, apa maksud Nonyang? Bisakah Anda menjelaskannya? Nona kedua sengaja memprovokasi Noneong. Apakah kalian tidak menyambutnya pulang? Cukup, Chang Nian. Siapa yang memberimu keberanian, Chang Nian? Menggunakan ini untuk memprovokasinya, Hu? Tuan Jiao Jiao tidak sengaja, Ainian. Ini karena kamu tidak mendidik dengan baik. Membuat lelucon besar di depan umum. Semua kejadian masa lalu adalah luka di hatiku, aku juga tidak ingin membicarakannya lagi. Tapi aku lebih tidak mau. Karena itu memprovokasi putri sulungku. Dosa masa kecilnya sudah cukup ditebus selama bertahun-tahun. Aku percaya dia sudah menyesal. Xiao Yu. Selamat datang pulang. Selamat datang pulang, Nona Yongyun. Xiao Yu, apakah kamu mendengar teriakan mereka?
Ini adalah identitas dan martabatmu. Tapi ini belum cukup. Ayah sekarang. Bisakah kamu memenuhi permintaanku? Apa? Kamu masih ingin ayah berlutut? Tidak. Aku ingin seluruh keluarga Yun berlutut. Xiao Yu di depan banyak orang. Ini mungkin tidak tepat Aini. Bagaimana Aini? Apa yang salah dengan bersujud kepada penyelamatku? Bibi Mei. Apakah kamu ingin membuat seluruh keluarga Yun mendapat nama buruk sebagai orang yang tidak tahu berterima kasih Aini? Ayah Bibi Mei Aini. Jiao kalian tidak mau bersujud. Kalian tidak mau bersujud. Bersujud. Sujud pertama. Sujud kedua. Sujud ketiga. Terima kasih. Ini adalah rumah Jiao. Keluarga Yun keluarga terkaya. Ibu kakak Jiao baru saja meninggal. Kita datang untuk menghadiri pemakaman. Kamu harus bisa menahan diri. Kedepannya semua ini akan menjadi milikmu. Baik. Meninggalnya seorang anak yatim untuk mendapatkan seorang putri sangat berharga. Kamu. Kecil kamu adalah... Kamu adalah... Kalian akan mendapat balasan. Balasanku adalah mendapatkan istri baru lagi. Hantu? Ibu. Apa? Kamu bilang Meng Hong adalah mantan suamimu. Lalu putri kedua bukankah itu? Mereka ibu dan anak itu telah berbuat dosa. Menyakiti kamu dan Nona Yu. Nona Lin. Identitasmu mungkin tidak bisa disembunyikan lagi. Lebih baik kamu pergi. Tidak. Jika aku pergi, kematian Xia Yue akan sia-sia. Ketidakadilan yang kuderita akan selamanya terkubur di hutan belantara. Tapi kamu bukanlah. Nona Tuan memanggil. Siapa? Nona Tuan memanggil. Ayah? Kamu benar-benar membuatku sangat kecewa. Kamu tahu dia dekat dengan Telai Rami, tapi kamu masih mengejeknya di depan umum. Kamu juga membiarkan ibu pacarmu, Datang dan pergi ke Hila. Tuan Jiao tidak sengaja. Kamu masih berani memanjakannya. Kamu tahu apa yang beredar di luar sana. Mereka bilang keluarga Yun berkonflik dan menindas putri sulung. Berita ini menyebar kemana-mana. Harga saham grup kita sekarang jatuh sangat dalam.
Tuan Putri Sulung sudah datang. Xiao Yu sudah datang. Xiao Yu. Hari ini kamu merasa tidak adil. Orang yang berteriak di pemakaman adalah ibu pacar adikmu. Sudah kusuruh orang bertanya. Dia benar-benar tidak tahu kamu masih hidup. Jadi dia terkejut dan bertingkah seperti itu. Malam itu keadaannya sangat mengerikan. Dia pasti mengira aku sudah mati. Terima kasih ayah sudah peduli. Baik sudah seharian ini. Aku juga lelah tapi ingat. Rapat pemegang saham akan segera diadakan. Jangan membuat masalah. Jangan membuatku kesal. Berhenti. Kenapa ayah baru saja pergi? Adik sudah lupa pelajaran yang dia berikan. Jangan terlalu sombong. Bibi Meng orangnya jujur. Tidak berani berkata jujur tapi Meng Hong sudah memberitahuku. Siapa Meng Hong? Pacarmu. Jangan mengalihkan topik. Meng Hong bilang, Bibi Meng melihat bukan hantu, tapi seseorang yang dikenal. Jadi, apakah kamu orang itu? Hei Jiao Jiao. Meng Hong, kamu sudah sampai di rumah orang itu. Rumah-rumahnya kosong kan? Aku mengetuk pintu dan membuka pintu. Dia sudah di rumah. Nona bukan dia. Meng Hong, kau bermain denganku. Lin 11 orang itu. Apakah kamu? Tampaknya. Aku akan melakukannya dengan baik. Nona Yun. Untungnya Ibu Liang dan saya membawa rumah tangga pengemudi berganti dengan saudara perempuan. Aku melihatmu sebagai pacar. Tidak bisa diandalkan. Meng Hong, dia didedikasikan untuk saya. Kau cemburu. Benarkah? Tapi bagaimana perasaanku? Dia tertarik padaku. Jauh lebih tua darimu. Nanti Meng Hong datang. Perhatikan itu. Tuan dan Nyonya keluar, Nona belum bangun. Tuan Ming, tunggu sebentar. Jangan terburu-buru membiarkan Jiao Jiao tidur lebih banyak. Siapa yang dicari Tuan Meng? Aku tidak mendengar Anda menyebutkan wanita besar Anda. Dia juga tidak ada di sana? Apa yang kamu cari? Terakhir kali ibuku agak kasar. Aku ingin meminta maaf secara langsung. Nona minum teh di kebun, aku akan membawamu. Tidak perlu waktu. Waktunya marah, aku tahu itu. Kau harus sibuk. Baik. 1. Lin 11. Siapa itu? Orang buta. Siapa yang tidak mengatakan aku berteriak? Maaf Nona. Aku baru saja mengakui. Aku tunangan Jiao. Ternyata saudara ipar. Aku baru saja kembali ke Yuncheng dan mendengar namamu. Pertama kali bertemu. Halo. Tuan Meng. Kenapa kau begitu berkeringat di telapak tanganmu? Apakah kamu gugup? Wanita itu tertawa, aku merasa. Nonaku mirip banget sama temanku. Teman apa?
Ceritanya panjang banget. Mending kita pindah tempat. Aku bakal ceritain ke kamu. Kamu kan pacar adikku. Kita harus jaga jarak. Temenku ini. Mungkin Nona juga kenal. Tolong Nona kasih muka. Meng Hong, kalau kamu emang pengen mati, aku bakal kabulin. Kamu emang Sin. Iya, aku itu. Istri yang kamu kubur hidup-hidup. Aku datang minta nyawamu. Kamu mau ngapain? Sekop ini tadi jatuh ke badanku. Aku simpen biar gak bikin orang jatuh. Oh gitu aku kira. Kamu mau bunuh aku. Bunuh kenapa? Kamu kenal aku? Atau kamu ada dosa? Takut ada yang balas dendam. Kenal gak sama orang namanya? Lin 11. Lin 11. Aku baru balik ke kota, belum punya teman. Oh gitu Nona mirip banget sama dia. Kayak kembaran. Persis banget. Dia bukan orang buta. Emang orang buta. Pak Meng. Udah selesai bicara. Udah. Sekarang giliranku. Kamu. Kamu binatang, kamu pacar adikku. Berani-beraninya macam-macam sama aku. Aku mana ada. Masih gak ngaku orang egois munafik. Bajingan kayak kamu pantas mati. Gila. Jangan maksa aku. Sebelum kamu bertindak, masih pikirkan dulu bagaimana cara mengadu. Kamu hanya punya 30 detik. Sungguh gila kau pikir dengan akting sendiri. Dan memainkan drama ini bisa menghancurkan reputasiku. Kenapa? Akting sendiri dan menghancurkan reputasi orang. Apakah Tuan Meng sangat berpengalaman dalam hal ini? Non. 20 detik. Non tidak perlu mengancamku. Kamu gila. Percaya atau tidak itu bukan urusanmu. 10 detik. Bos Yun dan istrinya tidak ada. Bahkan bayangan hantu pun tidak ada. Kemana aku harus mengadu? Mana? Waktu habis. Meng Hong. Jiao, jangan salah paham, bukan seperti yang kau pikirkan. Hongye sudah memberitahuku. Kamu sudah mencari dia sejak pertama kali masuk. Lalu sengaja menyuruh Hongye pergi apa yang kau inginkan. Dia kakakmu baru saja kembali ke keluarga Yun, aku harus bertemu langsung. Untuk menyapa lebih percaya pada pembantu daripada aku. Menyapa apa yang harus dilakukan. Di tempat yang begitu terpencil menyapa apa yang harus dengan pose seperti itu. Aku merasa dia mirip. Mirip siapa? Kamu sudah menipuku sekali. Kali ini ingin menipuku lagi. Bukan. Baiklah katakan. Dia mirip siapa? Mantan pacar, atau wanita lain katakanlah. Tuan Meng tidak bisa mengatakannya. Adik lebih baik bertanya padaku. Kamu ingin mengatakan apa lagi? Pacarmu bilang, aku lebih cantik darimu. Seperti
istrinya. Meng Hong dasar bajingan. Pergi kau, pergi kau. Ciao ciao. Tuan Meng Si. Tuan Meng, bukankah aku sudah memberitahumu? Apakah ada yang percaya pada kata-kata orang gila? Kau tidak bisa menentukan itu. Lin 11. Tuan Meng, saya memperingatkan Anda, ini adalah keluarga Yun. Saya adalah putri tertua keluarga Yun. Berani-beraninya Anda menyentuh saya. Saya tidak akan membiarkan Anda pergi. Kebetulan saya juga tidak berniat memaafkan Anda. Mantan suami saya. Jiao Jiao, dengarkan penjelasan saya. Jiao Jiao, dengarkan penjelasan saya. Tuan Meng, cepat pergi. Jiao Jiao. Jiao Jiao, dengarkan penjelasan saya. Jiao Jiao. Tuan Meng, cepat pergi. Kakakmu mirip mantan istri saya. Apa katamu? Maaf Jiao Jiao. Saya seharusnya jujur padamu lebih awal. Saya pernah bercerai. Mantan istri saya selingkuh di mana-mana. Saya terus menerima, tapi dia malah ingin membunuh saya. Saya dibuatnya hampir gila. Saya tidak ingin jatuh cinta lagi pada siapapun. Sampai saya bertemu denganmu. Saya tidak ingin kehilanganmu. Jadi saya menyembunyikan masa lalu ini darimu. Tahukah kamu, ketika saya tahu kakakmu mirip mantan istri saya? Sangat mirip. Reaksi pertama saya adalah melindungimu. Saya takut dia menyakitimu. Sungguh. Tapi saya tetap gagal, tidak hanya tidak bisa melindungimu, malah menipumu, membuatmu kecewa padaku. Saya tidak pantas untukmu. Mari kita putus. Tunggu. Apa saya bilang mau putus denganmu? Lalu, Saya memaafkanmu. Jiao Jiao, jika dia palsu, dia pasti bisa melihat saya punya cara. Dengan sayap bernyanyi. Membuatmu membongkar kepalsuannya di depan umum. Jiao Jiao, kamu tiba-tiba mengumpulkan kami semua. Untuk duduk, apa yang akan kamu lakukan? SST ayah, uji tali terakhir kali. Dia berhasil lolos kali ini. Saya pasti bisa membongkarnya. Ah, Tuan Jiao Jiao kali ini. Pasti punya keyakinan penuh, cobalah. Tidak, saya harus cepat memberitahu Nona Lin. Siapa yang berani pergi, dia pasti akan melaporkan. Non, biar saya bantu Anda. Apa yang terjadi dengan Nona? Saya tiba-tiba merasa haus, tolong ambilkan saya segelas air. Baik, sebentar. Non, silakan duduk. Anda lihat saya membawa buku dan air. Sulit menemukan arah kursi, mungkin Anda bisa membantu saya duduk. Di depan mata saya. Apa lagi yang bisa Anda lakukan? Anda sengaja, Anda memang bisa melihat. Jiao Jiao, Anda juga di sini. Jangan berpura-pura Anda memang melihat. Ada paku di sini, jadi Anda tidak berani duduk. Tuan Xiao Yu memang buta sejak lahir. Tidak mungkin sembuh jika dia bisa melihat. Dia pasti bukan Xiao Yu. Saya mengerti. Bibi Mei dan ayah juga di sini, paku.
Tampaknya banyak penonton dalam permainan ini. Kamu si penipu, jangan mengalihkan topik. Aktingmu terlalu buruk, masih berani bilang saya penipu. Saya buta sejak lahir, jadi indera lain saya sangat sensitif. Sedikit perbedaan saja saya bisa merasakannya. Yang baru saja berbicara jelas adalah pembantu. Tapi tangan yang saya pegang sangat halus, pasti bukan tangan yang bekerja. Dan langkahnya juga berbeda. Dulu saat saya di rumah sakit jiwa, saya pernah menginjak pecahan kaca mata saya diteteskan lilin. Berapa banyak trik jahat yang sudah saya lihat, kalian yang buruk ini masih mau menipu saya. Anda berbohong. Cukup, Jiao Jiao. Terlalu jauh. Apakah Anda pikir penderitaan kakak Anda belum cukup? Reputasi keluarga Yun sudah Anda hancurkan. Ingatlah, jika kakak Anda hari ini benar-benar terluka, bagaimana orang luar akan menebak? Mereka pasti akan membuat cerita besar. Anda bekukan semua kartu kredit putri Anda. Sebelum berpat pemegang saham didakan. Tidak boleh keluar dari rumah Yun setengah langkah pun. Jika melanggar lagi, tidak akan dimaafkan. Xiao Yu Jiao Jiao masih belum mengerti. Jangan salahkan dia. Besok adalah rapat pemegang saham. Anda istirahatlah dengan baik. Terima kasih, Bibi Mei. Mama, kenapa kamu juga tidak percaya padaku? Mama, kenapa tidak percaya padamu? Ini rambutnya, bawa ke Xiao Meng. Suruh dia mencocokkan DNA dengan ayahmu. Dan kebenaran akan terungkap. Kamu si penipu. Besok rapat pemegang saham. Kita lihat saja nanti. Saya umumkan Yun Guodong, saya umumkan Yun Guodong restrukturisasi aset grup Yun. Saham bos lama Yun akan diwariskan kepada putri sulung Yun Songyue Yang. Saya menentang tanpa bukti Yun Guodong. Mengapa kita harus percaya? Dia adalah putri sulung. Nyonya Mei, hasil tes DNA sudah keluar. Dia palsu. Lakukan tes yang paling komprehensif lagi. Besok bawa laporan tes ke rapat pemegang saham. Saya bilangkan Meng Hong tidak akan menipuku, Mama. Besok kita akan membongkar kepalsuannya. Tidak. 2 kali sebelumnya kita sudah dirugikan. Jika kita sembarangan membawa laporan tes, malah akan membuat ayahmu marah. Lalu bagaimana beri tekanan pada pemegang saham? Paksa ayahmu untuk mengaku. Bos Liu, saya sudah memastikan. Yun Songyue itu dia adalah penipu. Rapat pemegang saham besok saya serahkan pada kalian. Bos Liu. Ayahku sendiri yang mengaku Yun Guodong. Bos Liu ingin menantang otoritas Bos Yun. Bos Yun sibuk mengurus banyak hal Yun Guolin. Pasti ada saat-saat lalai jika tidak ada bukti yang jelas. Membuktikan identitasmu, bagaimana bisa meyakinkan orang banyak? Sudah diketahui umum betapa parahnya kecelakaan putri sulung. Mobilnya hancur terbakar. Dia muncul di pemakaman. Rambutnya pun tidak terbakar. Menurutku, dia adalah penipu. Aduh, Bos Yun. Biarkan seorang penipu menjadi pemegang saham besar. Saya menarik investasi Liu Peidong. Tarik investasi Yun Guodong. Sudah Yun Guodong. Bawa brankas Nyonya Yun Guodong. Yun Guodong Xiao, Yun Kuo ini peninggalan ibumu. Dia menyimpan banyak barang berharga di dalamnya. Kata sandinya. Adalah yang kita buat bersama ini. Yun Guodong Yun Lian, saya pun tidak tahu. Aku pernah melihat brankas ini dulu milik Nyonya Yun. Saat dia masih menjabat sebagai wakil presiden, brankas ini diletakkan di kantornya. Setelah Nyonya Yun meninggal, brankas ini tidak pernah dibuka. Ternyata ditinggalkan untuk putri kandungnya. Sepertinya siapapun yang bisa membuka brankas ini pasti adalah sang putri. Kakakku yang baik. Cepat buka brankas ini. Buktikan identitasmu, Yun Guodong. Untuk membuktikan identitasku, memaksa ayahku mengeluarkan barang-barang peninggalan ibuku. Kalian benar-benar bersusah payah.
Jangan buang waktu. Kalau tidak, semua orang akan mengira kamu takut. Orang yang membuat skema ini tidak takut. Nyonya Mei, hasil tes detail sudah didapat. Segera dikirim. Baik, Cepat buka brankasnya penipu. Bertele-tele pasti ada udang di balik batu. Yun Guodong Xiao Yu. Buka brankasnya, supaya semua orang percaya. Xiao Yu, untuk menyelesaikan misi kita, aku harus menjadi dirimu, ayo. nanti kalau brankasnya tidak bisa dibuka, lihat bagaimana kamu bisa sombong. Sepertinya passwordnya bukan ulang tahun Nyonya Yun. Kamu ternyata palsu, cepat pergi. Ternyata kamu bukan Xiao Yu. Kita semua tertipu olehnya. Orang-orang, cepat bawa penipu ini keluar. Kenapa buru-buru? Apalagi yang mau kamu lakukan? Mataku tidak bisa melihat salah ketik itu wajar. Langsung menuduhku palsu. Tidakkah ada yang terlalu terburu-buru? Semua diam, brankas ini punya 3 kesempatan untuk memasukkan password. Jika salah 3 kali, semua isinya akan hancur otomatis. Aku kasih kesempatan lagi, kamu sebutkan angkanya. Aku yang akan mengetik. Apakah passwordnya ulang tahun Xiao Yu? 0 4 07 09. Penipu kali ini. Tapi ayah yang membantu memasukkan kamu tidak bisa berkata apa-apa lagi kan? Bukannya masih ada 1 kesempatan terakhir? Sudah kubilang kalau 3 kali salah, isinya akan hancur otomatis. Kalau kamu bukan Xiao Yu, aku sarankan sekarang mengaku. Kalau sampai merusak barang peninggalan mendiang istriku, aku tidak akan memaafkanmu. Bukannya masih ada 1 kesempatan, ayah? Apakah kamu tidak ingin aku pulang? Kamu. Kalau semua merasa aku hanya main-main Ning Chong Wen, mari kita bertaruh besar untuk kesempatan terakhir ini. Seorang penipu yang tidak punya apa-apa, bisa bertaruh apa dengan kami? Dengan nyawaku. Kalau semua sangat yakin aku palsu, aku akan bertaruh dengan nyawa. Silahkan semua bergabung. Zhao, untuk memecahkan kebuntuan ini, harus pakai cara ekstrim kesempatan terakhir ini. Kalau sandinya salah, bunuh atau apa saja terserah kalian. Gadis kecil main besar. Nanti mati sendiri bukan masalah besar. Tapi merusak peninggalan Nyonya. Bagaimana menyelesaikannya? Aku lebih peduli pada peninggalan ibuku daripada siapapun. Aku tidak panik, kenapa kamu panik? Bicara besar kalau mau mati. Aku tidak akan menghalangi, bertaruh saja. Aku bergabung dengan keluarga Yun puluhan tahun. Tidak takut dengan gadis kecil seperti kamu. Aku ikut Liu Peidong. Aku juga ikut. Baiklah, sekarang taruhannya sudah ditetapkan. Lalu apa taruhannya? Kalau aku menang, semua yang meragukanku, saham kalian semua jadi milikku. Apa kenapa saham kami harus diberikan padamu? Karena kalian sebagai pemegang saham keluarga Yun seenaknya meragukan identitas pewaris pertama keluarga Yun. Kenapa tidak berani? Liu Peidong, si penipu. Apa sebenarnya rencanamu? Aku selalu jujur dan terbuka. Yang merencanakan sesuatu adalah kalian. Benar-benar gila. Tapi kamu pasti akan kalah. Lagi pula aku sudah punya buktimu. Untuk mempertahankan identitas kakakku, aku akan bertarung denganmu sampai akhir. Baik, aku juga bersedia memberikan semua saham yang aku miliki. Taruhan bahwa kamu adalah penipu. Penipu kecil, aku tidak takut padamu. Taruhan aku juga bertaruh. Bagus, kalau begitu tolong semua orang tanda tangan pada perjanjian transfer saham ini. Bibi Mei, kamu sama sepertiku. Tidak punya saham, bertaruh dengan nyawa. Apa hubungannya dengan aku hari ini? Aku tidak mencurigaimu. Benarkah skema hari ini?
Kamu tidak terlibat. Lagi pula kamu tidak bisa membuka kotak kunci. Tidak perlu aku yang menghukummu. Aku lebih dari siapapun berharap kamu adalah Xiao Yu. Tapi, ayah ini tentang peninggalan kakak. Jangan biarkan dia terus membuat keributan dong. Xiao Yu Bibi Mei selalu sopan. Kamu tidak perlu mencurigainya jika dia benar-benar melanggar aturan. Tidak perlu kamu katakan aku pasti akan menghukumnya. Baik, kalau begitu tolong ingat apa yang ayah katakan. Jangan menuduh tanpa bukti, cepat buka kotaknya. Kamu masih punya satu kesempatan terakhir untuk menebak. Taruhan sudah ditetapkan, aku sudah salah 2 kali. Kali ini tidak boleh salah lagi. Aku tidak boleh kalah di sini. Tidak boleh membiarkan semua yang sudah dilakukan menjadi sia-sia. Jika kamu ada di surga, tolong beritahu aku jawaban yang Yun Zhong Yu seharusnya tahu. Ternyata kodenya adalah hari pertama kamu memanggil Mama. Untungnya Mama Liang memberitahuku. Bagaimana mungkin ini tidak mungkin? 2 kali pertama salah, tiba-tiba kali ini benar. Kamu pasti cuma menebak. Menebak kode 6 digit ada jutaan kemungkinan. Aku hanya 3 kali sudah menebak dengan benar. Kamu percaya, ayah percaya. Semua pemegang saham percaya. Sudah cukup. Satu persatu menghasut dan memanasi aku. Mencurigai anak kandung sendiri, apakah kalian tidak menghargai? Yun Kuodong. Ayah tenang, mereka akan segera membayar akibatnya. Semua tolong penuhi janji kalian. Kamu bilang dia palsu, sekarang ini bagaimana? Aku? Nona, kedua saham kami hilang karena kamu. Kamu jangan harap bisa lepas dari kami. Bukan. Kembalikan sahamku, Liang. Yayang. Kembalikan sahamku. Cukup, Liu Peidong. Yun Jiao ini sebenarnya bagaimana? Tidak bisa menyalahkan Jiao Jiao. Aku yang bilang ke semua orang dia palsu. Karena aku suruh orang cek DNA-nya. Semua aku ambil dia. Dan DNA Bos Yun dibandingkan laporan di tanganku. Ini jawabannya. Kamu berani melakukan ini di belakangku. Tuan, aku tahu larangan Anda, tapi aku juga demi identitas Xiao Yue dan reputasi keluarga Yun. Baru melakukan ini setelah aku ungkap dia. Anda mau menghukum aku saja? Xiao Meng, hal ini. Apakah kamu juga terlibat hal ini? Berkaitan dengan reputasi dan masa depan keluarga Yun, Nyonya Mei mempercayakan padaku. Tentu saja tidak bisa menolak. Palsu, jangan lupa taruhanmu sebelumnya. Aku sudah tidak sabar ingin lihat bagaimana kamu mati. Teh dong. Ini tidak mungkin. Sampah dapur. Tidak lihat ya, ini sampah dapur. Maaf. Bagaimana, apakah kita bisa ambil kembali saham kita? Yun Guodong, Qin Guodong, semua pemegang saham kecuali metode kedua konfirmasi DNA Ini kerabat langsung. adalah. Kalian semua lihat baik-baik. Nona besar keluarga Yun. Putriku Yun Song Yue apa? Fu. Pasti ada yang salah. Barusan kalian bilang laporan tes DNA adalah bukti paling bisa dipercaya. Kenapa sekarang mau menyangkal? Dari sekarang, aku lihat siapa yang berani meragukan identitasnya. Nona besar, aku salah. Aku tidak tahu, Anda maafkan. Lepaskan aku, Nona besar. Aku buta, tidak seharusnya meragukan identitas Anda. Aku pantas mati. Aku juga termakan fitnah orang jahat. Tolong jangan ambil sahamku. Sejak kalian meragukan pewaris keluarga Yun, seharusnya kalian sudah memikirkan akibat apa yang akan kalian tanggung. Orang-orang seperti kalian tidak pantas tinggal di keluarga Yun. Pergi. Pergi. Yun Guodong. Ayah, kau tidak akan benar-benar membuatku menyerahkan semua sahamku padanya, kan?
Kau masih berani menawar denganku? Kau berkali-kali menyakiti kakakmu, menjebaknya, memfitnahnya. Bagaimana keluarga Yun bisa memiliki anak tak tahu diri sepertimu? Aku umumkan mulai sekarang. Selain sahamnya sendiri, dia tidak berhak mewarisi keluarga Yun. Pergi. Yun Guodong. Bibi Mei, sekarang giliranmu. Bibi Mei, sekarang giliranmu. Tuan, ini semua salahku. Meskipun Xiao Yu berbuat salah saat kecil, tetapi Tuan sudah memaafkannya. Aku masih saja mencurigainya. Dan membiarkan Jiao Jiao bertindak semaunya. Aku mengecewakan kedua putriku. Mengecewakan Tuan. Aku tidak pantas menjadi seorang ibu. Bangunlah, aku juga tahu. Karena kau terlalu memperhatikanku, terlalu memperhatikan keluarga Yun. Karena terlalu peduli jadi ceroboh. Tuan mau memaafkanku, tetapi hati nuraniku tidak tenang. Aku malu pada Xiao Yu. Aku juga malu pada Tuan. Sebaiknya kau memperbaikinya dengan baik. Aku akan membawa Jiao Jiao tinggal di rumah orang tuaku. Aku sudah bilang. Karena terlalu peduli jadi ceroboh Xiao Yu. Bibi Mei hari ini memang salah. Tetapi dia tidak jahat menurutmu, bagaimana? Berpura-pura lemah untuk mendapat simpati. Beberapa kata saja sudah memaksaku untuk memaafkanmu. Mei Fang, kau memang hebat. Bibi Mei cuma bercanda bertaruh denganmu. Jangan serius, tetaplah di sini. Aku tidak tega melihatmu pergi. Nona Yun, tolong katakan sesuatu. Nona Yun, berita hiburan malam. Nona Yun, tolong katakan sesuatu. Apa yang terjadi dengan rumah sakit kalian kemarin? Tes DNA tidak cocok. Hari ini cocok lagi. Yang kemarin malam itu tes cepat, mungkin ada kesalahan. Hasil tes lengkap hari ini yang jadi acuan. Pabrik. Ternyata dia benar-benar Nona Yun. Ahli waris keluarga Yun. Jangan-jangan kamu berubah hati. Jiao Jiao. Wanita itu mengambil segalanya dariku. Kalau kamu berani berubah hati, aku akan membunuhmu. Masa sih? Lalu, kamu bantu aku membunuhnya. Kamu mau ngapain? Aku mau kamu bekerja sama denganku. Bunuh dia. Sebentar lagi dia di parkiran. Saat menunggu sopir. Xiao Xiang, wartawan di luar terlalu banyak. Aku lewat parkiran bawah tanah, kamu bawa mobil ke sini. Kamu hancurkan kamera pengawas di seberangnya. Tidak. Kamu tadi menghindar kamu. Mata kamu bisa melihat. Gedung rawat inap. Palsu, nyawamu benar-benar kuat ya. Tapi kamu sudah ketahuan. Berhenti, Yun Jiao. Kamu ngapain? Ayah kamu datang tepat waktu. Ayah kamu, lihat kan? Dia sama sekali tidak buta, dia bisa melihat. Berani memalsukan putri keluarga Yun, kamu pasti mati. Anak durhaka. Ayah kamu ngapain? Kakakmu sudah sembuh penglihatannya. Kamu bilang apa? Beruntung ada kecelakaan ini, kepalaku terbentur. Mataku akhirnya bisa melihat lagi. Pembohong, kamu memang bisa melihat. Dokter pasti bisa menyelidiki ini semua, dokter. Dokter, diam. Laporan pemeriksaan rumah sakit sudah keluar kalau kakakmu. Dulu kalau dia tidak buta saat mobil datang, bagaimana mungkin dia tidak menghindar? Adik. Waktu itu, ada di parkiran kan? Adik kamu waktu itu ada di parkiran kan? Masa sih aku ada di parkiran? Sayang sekali, padahal aku kira ada saksi mata. Aku ingat waktu itu aku jelas-jelas ada di pinggir jalan. Secara logis gak mungkin ada mobil yang lewat sini. Tapi aku jelas-jelas dengar mobil itu menuju ke arahku, ayah. Adik kalian bilang
Apa benar ada yang mau membunuhku? Xiao Yu, jangan khawatir ayah sekarang. Sudah menyuruh orang menyelidiki rekaman CCTV itu aku yakin. Sebentar lagi ada hasilnya, jangan khawatir. Iya. Rekaman CCTV-nya sudah dihancurkan sama Meng Hong. Dia berani bilang itu aku. Hal dia pura-pura buta juga bakal ketahuan. Menurutku pasti kamu sendiri yang lari sembarangan. Makanya ketabrak. Adik, kebiasaanmu buru-buru mengambil kesimpulan. Harus diubah nanti pas ketahuan salah. Sakit banget. Bos Yun. Rekaman CCTV-nya sudah ketemu. Meng Hong. Dia memastikan aku baik-baik saja. Makanya dia aktif menyelidiki. Cepetan buka lihat. Ini ternyata kamu. Berani-beraninya kamu nabrak kakakmu. Kenapa bisa begini kamu? Si sampah tak berguna. Lagi bingung gimana buang kamu. Kalau kamu sendiri yang mau cari mati aku kasih aja. Aku jelas-jelas suruh kamu hancurin rekamannya. Kamu mengkhianatiku. Berani-beraninya kamu mengkhianatiku. Aku bunuh kalian semua. Orang-orang tenangkan nona kedua, bawa orang gila ini ke rumah sakit jiwa. Aku bunuh kalian semua. Anak durhaka. Benar-benar anak durhaka. Xiao Meng gak nyangka kamu biasanya sangat memanjakan Jiao Jiao. Tapi di saat kritis. Sungguh langkah ini menyangkut reputasi keluarga Yun. Urusan pribadi anak dan moral. Aku bisa bedain bagus. Sebelumnya nona kedua selalu mencurigaimu. Saya selalu merasa bersalah. Saya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk meminta maaf kepada Anda. Saya mengerti tidak menyalahkan Tuan Meng. Xiao Yu, mata Anda sekarang sudah sembuh. Benar-benar hikmah di balik musibah. Pastikan untuk merawat luka Anda dengan baik. Baru-baru ini, perusahaan kami ada proyek besar, semoga Anda bisa ikut serta nanti. Anda bisa lebih mengenal bisnis perusahaan. Ya. Tuan Meng, saya baru saja tidak bisa menahan diri untuk memegang tangan Anda. Anda tidak keberatan kan? Non, apa maksudnya? Saya sangat ingin tahu mengapa Anda tidak membantu Yun Jiao untuk menyakiti saya. Apakah karena saya mirip dengan mantan istri Anda? Itu semua salah paham. Apapun alasannya, saya ingin berterima kasih kepada Anda, Bibi Liang. Ini sedikit ungkapan terima kasih saya. Sejak ibu saya meninggal, tidak pernah ada orang seperti ini lagi yang dengan tegas melakukan sesuatu untuk saya. Jadi meskipun Anda menganggap saya sebagai pengganti mantan istri Anda, saya tidak keberatan. Jadi begitu maksud Non. Meng Hong beruntung mendapat perhatian Non. Pasti akan menghargainya. Dia demi istri ketiga langsung melupakan yang lama. Dia langsung menikam dari belakang, memutus hubungan untuk mendekati Anda. Benar-benar manusia berbulu domba. Saya ingin memberinya minum pestisida. Mengapa harus melakukan kejahatan untuk seorang bajingan bagi bajingan? Siapa yang memberinya daging, dia itulah tuannya. Siapa yang mencoba merebut dagingnya? Bahkan jika itu ibunya sendiri, dia tidak akan memaafkan. Yun Jiao, bagaimana bisa dia jatuh saat ini? Teman-teman bermain kartu saya semua mengira Anda menemukan istri kaya, mereka tidak percaya. Semua mendesak untuk melihat. Ibu sudah membual. Kalau mereka tahu istri kaya Anda sudah tidak ada, Anda mau ibu ini menyimpan muka di mana? Anda dengar ibu bicara tidak? Ibu tenang saja. Non kedua Yun sudah tidak ada, masih ada non pertama. Yang mirip Lin 11 itu. Lin 11 sudah meninggal, sekarang masih dikubur di daerah terpencil. Dia adalah Yun Song Yu. Putri bangsawan yang rela memberiku jam tangan mahal. Nak, berapa harga jam tangan ini? Hanya sekitar 3 juta lebih. 3 juta. Bahkan Yun Jiao tidak pernah sebaik itu. Kalau dia Lin 11 pasti akan membalas kita. Mana mungkin masih memberikan barang semahal itu? Menantu ini sangat memuaskan ibumu. Pantas untuk kunjungan ke kamar rawat inap. Aku dengar dari Hongzi bahwa putri bangsawan sedang memulihkan diri di rumah sakit. Aku sudah merebus sedikit sup untukmu, minumlah dengan baik. Ibu, aku sudah membuat sup favoritmu, coba rasakan. Tidakkah kamu lihat aku sedang menggunakan masker wajah? Tunggu sebentar, biarkan dingin, kamu pegang dulu. Ibu, sup ini cukup panas. Seberapa panas bisa membuatmu mati kepanasan? Bawakan 1 mangkuk lagi. Sup ini saatnya kuberikan padamu. Ibu mertua yang baik. Ibu Meng, aku akan mengambil sendiri.
Mangkuknya tolong pegang dulu. Pegang dengan hati-hati ya. Baik. Putri bangsawan sudah cukup. Sup ini panas, jika ditambah lagi tidak akan bisa dipegang. Seberapa panas bisa? Ibu Meng, kamu menjatuhkan mangkuknya. Bagaimana aku bisa minum sup? Apakah kamu sengaja tidak berniat membiarkanku minum? Kamu tidak benar-benar datang untuk mengunjungi pasien. Putri bangsawan, jangan salah paham seperti ini. Aku sudah bilang panas tidak bisa dipegang setelah ditambah. Tapi kamu tetap ingin menambah. Jadi kamu menyalahkanku? Kamu, Ibu. Ibu, apa yang terjadi padamu? anakku, aku dengan tulus merebus sup untuk mengunjungi putri bangsawan, tapi dia tidak menghargainya. Malahan melukai tanganku dan memukulku. Kamu harus membela ibumu. Bagaimana bisa kamu memperlakukan ibuku seperti ini? Dengan alasan apa kamu memukul anakku? Dengan alasan apa, Meng Hong? Sejak kamu masuk, aku belum bicara sepatah kata pun. Sebaliknya, kamu hanya mendengar cerita sepihak dari ibumu tanpa membedakan benar salah. Langsung menganggap kesalahannya ada padaku. Kamu memfitnahku. Aku sebagai putri bangsawan memukulmu, ada masalah apa? Kamu tidak ada masalah. Itu salahku, Nona. Apa yang baru saja terjadi dengan ibuku? Tidak kau lihat? Aku baru saja bilang aku suka padamu. Ibumu langsung buru-buru menunjukkan kekuasaannya padaku. Aku tidak. Nona, ibuku orangnya kasar. Jika ada sesuatu yang kurang berkenan, tolong maklumi, dia juga bermaksud baik. Jadi kamu masih tidak percaya padaku? Aku ini Nona dari keluarga Yun. Mana mungkin aku menuduh ibumu, malah ibumu datang menggangguku. Aku tidak menyuruh orang menangkapnya. Sudah cukup baik, Meng Hong. Jangan-jangan kamu anak mama. Keluarga Yun baru-baru ini ada kerjasama bisnis yang sangat penting. Ayahku sangat memperhatikannya. Posisi penanggung jawab proyek belum ditentukan. Asalkan ibumu memberi aku permintaan maaf dengan berlutut, posisi ini akan menjadi milikmu. Anakku, aku benar-benar tidak. Nona Yun mana mungkin menuduhmu berlutut. Anakku. Berlutut. Gadis itu berani memintaku berlutut padanya. Hongzi, kamu tidak punya hati. Kamu tidak membela ibumu. Jika membelamu, aku akan kehilangan segalanya. Kamu, Kita belum mengkonfirmasi hubungan. Kamu sudah buru-buru membawakan sup. Mungkin dia melihat niat kecilmu itu, jadi tidak senang. lalu sekarang aku harus bagaimana? Tuan Muda Meng, Nona kami menyuruhku untuk menyampaikan pesan. Hari ini dia agak marah. Tas seharga 1 juta ini adalah sedikit perhatian darinya. Bagaimana mungkin kami marah pada Nona? Beberapa hari ini aku ingin mengundang teman-teman bermain kartu untuk makan. Kamu tanya pada Nona apakah dia bisa datang. Ibu. Baik. Hei Nona, Ibu, bisakah kamu tidak terlalu terburu-buru? Tunggu, aku menyelesaikannya dulu. lihat apa ini menghabiskan banyak uang. Menghibur calon mertua anakku. Kamu sudah berhasil, Nona setuju. Dia bahkan bilang besok dia yang akan mengatur acara makan. Lihat apa yang ibu katakan tadi. Sudahlah, terima kasih sudah menyampaikan pesan, kembali saja. Meng Hong, aku punya kejutan untukmu. Sampai jumpa besok ya. Aku sangat menantikannya. Bersiap-siaplah karena ini akan menjadi kejutan terakhir dalam hidupmu. Apa kejutan yang disiapkan oleh Nona besar untukku? Kerjasama bisnis yang disebutkan sebelumnya. Inilah mitra kerjasamanya. Profil perusahaan dan tokoh penting. Keluarga Xiao. Putra sulung konglomerat akan segera kembali ke negara ini. Dan makanan pertama yang dia santap setelah kembali akan menjadi tanggung jawabmu. Aku hanya bertanggung jawab atas 1 kali makanannya. Jika makanan ini berhasil membuatnya senang, proyek selanjutnya, kamu yang akan jadi penanggung jawabnya. Kenapa tidak ada fotonya di profil? Seperti apa wajah Tuan Muda Xiao? Tidak tahu. Xiao hanya memiliki 1 pewaris, jadi informasi pribadinya dilindungi dengan baik. Lalu bagaimana aku bisa mengenalinya?
Xiao Heng putra sulung grup Xiao. Tuan muda kenapa tiba-tiba kembali ke negara ini? Lin 11 meninggal. Dia adalah kakak senior yang kamu cintai diam-diam selama 8 tahun. Saat dia menikah kamu sedih dan pergi ke luar negeri sekarang. Setelah dia meninggal kenapa kamu kembali lagi? Baru saja dia meninggal, suaminya sudah menjadi calon menantu keluarga Yun. Jadi, kerjasama Anda dengan keluarga Yun adalah untuk... Benar, aku ingin melihat apa rahasia di antara dia dan keluarga Yun. Berdiri tegak. Panggil orang-orang. Sambut kedatangan tuan muda kembali ke negara. Asistensi di mana tuan muda? Tuan muda bilang, dia tidak tahan dengan ayah yang selalu membuat acara besar-besaran. Dia pergi duluan, kita ikuti dengan mobil. Xiaoyue, aku sudah memeriksanya. Keluarga Xiao biasanya bepergian dengan pengawalan besar, meskipun aku tidak mengenali. Wajah tuan muda Xiao pasti tidak akan salah mengenalinya. Para tamu VIP akan segera tiba, cepat persiapkan. Ya, manajer Hotel Yunjin. Cepat. Meng Hong, kamu benar-benar tertipu. Xiaoyue, aku hampir sampai. Calon menantu saya bilang, ruangan VIP di Hotel Yunjin. Hari ini kita bisa menghabiskan berapapun uangnya dia yang bayar. Hari ini yang bikin restoran ini meriah orang lain. Meng Hong, anggur merah untuk Tuan Xiao lupa dibawa. Kamu balik ke kebun anggur, ambil dulu. Tapi Tuan Xiao hampir sampai. Saya masih di sini kan, saya akan jadi istri yang baik. Kamu tenang saja. Ini kayak istana, wah kakak. Makan di sini pasti mahal ya. Wah, dia kan bukan orang yang kekurangan uang. Anaknya itu pejabat tinggi di perusahaan Yun. Lagi pula dia disukai oleh putri keluarga Yun. Masa depan dia pasti kaya raya. Wah, kekayaan yang melimpah tapi bikin capek juga. Calon menantu saya ini semangatnya bikin gak sanggup. Baru saja beli tas mahal buat saya. Wah, sekarang sudah ngatur makan-makan. Kalau bukan dia yang pesan, saya nggak mau datang. Wah kakak, keberuntunganmu bikin saya iri. Ayo beruntung. Kamu buta ya nabrak saya. Tante, saya masih jauh dari Anda. Kamu masih nggak mau ngaku, kita semua lihat. Kamu sengaja datang ke kita. Datang ke kalian buat apa? Buat uang dong, kamu ini anak kecil. Sepanjang hari naik motor butut nggak kerja. Pasti lihat tas ini mahal, mau merampok ya. Saya tadi naik motor cepat, kalau bikin kaget. Saya minta maaf sama Om Tante. Kamu ini apa sikapnya? Ya sudah, kita kan mau jadi keluarga kaya. Jadi mertua kaya, jangan marah sama anak kecil ini, ayo. Cantik. Para tamu terhormat datang. Membuat Hotel Yunjin semakin bersinar. Ini ruangan VIP kami. Sudah kami siapkan untuk para tamu. Making an akan sacred Denken. Manajer Hotel Yunjin, ada apa-apa bisa panggil saya. Wah, inikah ruangan yang katanya tidak pernah dibuka untuk umum? Ini terlalu mewah. Ada gunung, ada pavilion juga. Wah, Apa yang aneh? Ya sudah, duduk berdiri capek, ayo. Hei, baiklah, pergi. Bocah sialan, bagaimana bisa kau masuk ke sini? Ini ruanganku. Ruanganku? Apa kau tahu ini tempat apa? Ini restoran yang hanya orang-orang terpandang di kota pelabuhan yang punya hak untuk datang. Ruangan ini hanya terbuka untuk pelanggan keluarga Yun. Orang terpandang seperti kalian? kau bocah kuning pencuri meremehkan siapa kau? Mau pukul? Aku hormati kalian sebagai sesepuh, tidak ingin ribut dengan kalian. Ruang ini juga bisa aku berikan kepada kalian. Tapi jangan terus bertindak tak pantas dan menyentuh batas bawahku. Ada apa? Manajer aula kan? Di mana Meng Hong? Siapa kau berani memanggil manajer Meng begitu saja? Dia cuma preman kecil, pikirannya buruk. Melihat kakak perempuan kaya, dia dengan sengaja mengikuti kita masuk. Benar dia juga memukul orang apa?
Anak nakal tanpa rasa takut berani menyinggung tamu terhormat keluarga Yun. Manajer aula cepat berlutut dan minta maaf pada mereka. HMPH. Tamu terhormat keluarga Yun. Apa kau tahu kau sedang bicara dengan siapa? Masih pura-pura tahu mereka siapa? Semua orang di sini adalah tamu terhormat yang dijamu dengan pesta mewah oleh grup Yun. Hanya dengan satu kata, kau akan kusir dari restoran Yunjin di kota pelabuhan. Meminta kau berlutut adalah memberimu kesempatan hidup. Aku sarankan kau jangan bodoh. Kalau begitu biar ku beri kau jalan hidup restoran Yunjin. Manajer aula restoran Yunjin telepon dan tanyakan pada keluarga Yun. Hari ini jamuan ini untuk siapa? Restoran Yunjin kamu. Bocah, sekarang aku akan menyambut para petinggi Yun sebentar lagi. Manajer aula restoran Yunjin akan melihat bagaimana manajer aula mati. Awas dia. Jangan biarkan dia kabur. Dengar bocah? Manajer Meng keluarga Yun adalah putra kakak perempuan kita ini. Kau memperlakukan kami seperti ini, bahkan ibunya kau perlakukan buruk. Manajer Meng tidak akan membiarkanmu. Barusan suruh kau berlutut, kau tidak mau. Nanti ketika anakku masuk, kau pasti akan sujud padaku. Baik, aku tunggu dia. Ada APA, ada preman kecil mengganggu tamu terhormat. Bagaimana kalian mengurus restoran Yunjin? Kami awalnya mengira dia anak dari paman atau bibi mana. Ternyata paman dan bibi itu adalah manajer lobi Hotel Yunjin. Tamu kehormatan yang diundang oleh keluarga Yun, manajer lobi yang penuh perhiasan. Jelas bukan orang biasa. Ibu, Anak, apa yang kamu lakukan di sini? semua karena si Yun Song Yu itu yang sibuk mengatur. Awalnya ibu tidak berniat datang, tapi teman-teman main kartu ini memaksa untuk datang. Manajer lobi, ternyata tamu kehormatan hari ini di Hotel Yunjin adalah ibu manajer Meng. Manajer Meng juga calon menantu keluarga Yun. Orang yang tidak tahu diri kamu sudah lihat kan? Ini adalah calon besan keluarga Yun. Kamu sudah tamat. Anak si preman itu merampok dan mengikuti. Baru saja memukul paman yang kamu tidak boleh membiarkannya begitu saja. Kakak jangan khawatir, Hongzi sangat berbakti. Pasti tidak akan membiarkan kakak disakiti. Benar Hongzi, sekarang kamu adalah orang penting di grup Yun. Bahkan si nona besar Yun berusaha mendekat. Menghadapi preman kecil pasti bukan masalah besar. Tentu saja. Bagaimana Xiao Yu bisa mengundang ibuku ke sini tidak peduli. Saya harus menyelesaikan drama ini sebelum Tuan Xiao datang. Saya adalah manajer proyek grup Yun Meng Hong. Juga orang yang paling penting bagi Nona Yun. Sekarang berlutut dan minta maaf kepada ibuku dan para senior. Dengan Kou Towu. Kamu adalah Meng Hong. Kalau sudah tahu cepat pergi. Anak, Tuan, kita sudah sampai. Masuk dan bersihkan sampah ini. Dasar sampah. Berani memukulku, kamu akan mati. Hanya kamu. Kamu sudah melawan besan keluarga Yun, ayo. Bawa orang sombong ini keluar. Siapa yang berani? Nona besar Yun. Lin 11, dia ternyata masih hidup. Dan menjadi Yun Zhongyu. Lihat nampilanmu, pasti kamu adalah Tuan Xiao. Orang tidak jelas seperti ini bisa masuk. Membuat saya tidak bisa menyambutmu, maaf sekali. Xiao Yu sendiri yang menjemputnya masuk. Hongzi juga sangat menghormati, pasti orang penting. Anak muda ini, dia yang masuk ke ruangan VIP dan terus membuat keributan. Jadi membuat Hongzi terlambat. Benar kotor dan mengganggu pandangan Anda. Saya akan menanganinya sekarang. Manajer Meng, bagaimana Anda akan menanganinya? Buat dia berlutut di depan kita semua. Dan mengakui dirinya sampah. Sudah dengar semua. Lakukan seperti yang dikatakan Manajer Meng. Lepaskan aku, kalian buta ya? Anakku adalah calon menantu keluarga Yun. Atasan kalian di masa depan. Orang yang harus kalian hadapi ada di sini. Kurang ajar kalian sembarangan mengaitkan diri dengan keluarga Yun. Bahkan berani tidak hormat pada tamu keluarga Yun. Semua lihat baik-baik. Ini asisten Tuan Xiao Xian. Tuan Xiao yang sebenarnya. Ada di sini. Xiao Yu ini bukan salahku. Kita salah orang Tuan Xiao. Dia juga tidak menjelaskan dengan jelas, benarkan. Tuan Xiao, saya calon mertua Xiao Yu. Kita hanya salah paham.
Saya tidak kenal Anda jadi mertua saya. Anda pantas. Dia bilang tidak kenal Anda, apa maksudnya? Tidak benar Bu, Anda bilang dia yang ngotot. Mau jadi menantu Anda, kenapa dia tidak mengakui Anda? Xiao Yu, kenapa tidak mengakui saya? Anda sudah setuju. Ruangan VIP ini Anda yang pesan, bahkan membelikan saya tas mahal. Dan memberi Hongzi jam tangan yang sangat mahal. Bukannya Anda menyukai kami. Anda ingin jadi menantu saya, benarkan? Anda tertawa apa? Tertawa karena Anda tidak tahu diri, berani mencemarkan nama keluarga Yun. Saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Tas Anda palsu merek ini. Tidak ada model seperti ini jam tangannya. Memang edisi terbatas global, hanya 10 buah. Tapi sekarang semuanya ada di lemari pakaian tuan muda kami. Anda bilang barang palsu ini diberikan oleh putri keluarga Yun. Berarti Anda mencemarkan namanya, mencemarkan keluarga Yun. Tapi memang benar. Masih berani membantah putri keluarga Yun, orang terkaya di Hong Kong. Bagaimana mungkin aku memberimu barang palsu? Aku lihat jelas kalau kamu memang membeli barang palsu. Pamer. Kamu masih berlagak sok hebat di mana-mana. Bilang putri keluarga Yun mendekati kamu. Aduh kakak, kenapa aku tidak menyadarinya sebelumnya? Kok bisa-bisanya kamu begitu ya? Lalu bagaimana kamu menjelaskan ruang VIP ini? Ruang VIP ini hanya terbuka untuk keluarga Yun. Dia yang memesannya untukku, kalau tidak bagaimana aku bisa masuk? Aku juga mau tanya hari ini. Ini kan ruangan VIP yang khusus aku pesan untuk tuan muda Xiao. Kenapa sekarang jadi alat ibumu untuk pamer? Meng Jing. Li. Nona, aku tidak membawa orang masuk. Dia yang membawa orang masuk. Nona, aku difitnah, itu dia. Dia bilang tamu penting keluarga Yun suka kemewahan. Aku cuma mengikuti permintaannya untuk menyambut tamu. Tapi kamu benar-benar bersikap sombong dan menyinggung keluarga Yun, manajer besar keluarga Yun. Mulai hari ini. Di kota pelabuhan tidak ada tempat untukmu lagi, tidak ada tempat untukmu lagi. Manajer besar Hotel Yunjin, tidak ada tempat untukmu lagi. Nona, aku salah. Ampuni aku Nona, aku salah. Ampuni aku. Putri keluarga Yun, tuan muda Xiao. Semua ini karena dia menipu kami. Kami sama sekali tidak bermaksud tidak hormat pada kalian. Betul, kami semua orang kecil. Tidak akan mengganggu urusan besar, para orang penting kami pergi, tanpa kalian usir. Kami pergi sendiri. Kalian? Meng Hong. Giliranmu. Sudah kubilang jangan pakai nama aku untuk pamer kemana-mana. Masih berani memfitnah putri. Tidak hormat pada tuan muda Xiao. Anak Fenzi. Kamu berani memukul aku. Diam mulai hari ini. Kita putuskan hubungan ibu dan anak. Hongzi. Langkah indah yang menusuk hati Lin 11. Apakah ini tujuanmu menjadi Yun Zhongyu? Anak durhaka. Anak durhaka. Inilah anak baik yang kamu besarkan sendiri. Hanya demi kemewahan dirimu sendiri. Bisa membunuh istri, juga bisa meninggalkan ibu kandung. Kamu? Meng Hong telah menyinggung Tuan Xiao. Tidak hanya kehilangan pekerjaan, ibu juga meninggal karena marah. Perseteruan kalian juga sudah hampir selesai. Meng Hong untuk sementara tidak bisa membuat keributan. Tidak. Meng Hong sekarang tidak punya apa-apa, malah akan bertindak tanpa peduli. Dia akan mencari orang yang juga sangat membenciku. Ibu, kamu harus menyelamatkanku. Ibu akan berusaha. Nyonya Mei. Ibu. Kamu datang untuk apa? Masih ingin menyakiti putriku? Aku datang untuk bekerja sama dengan Nyonya Mei. Menjadi An Yun Zhongyu. Kamu yang mengkhianati putriku. Lihat, dia jatuh langsung mendekati Yun Zhongyu. Sekarang datang dan bilang ingin bekerja sama. Mengapa aku harus percaya padamu? Karena dia membuatku kehilangan ibu kandung dan pekerjaan. Juga membuat putrimu kehilangan masa depan dan kebebasan. Kita sama meskipun kamu anggap aku pengkhianat, apa bedanya bekerja sama denganku? Adalah pilihan terbaikmu untuk menjatuhkannya. Pikirkan baik-baik.
Nyonya Mei. Orang yang paling kamu benci dan yang paling dibenci Nona Yu akan bekerja sama kamu. Kamu mau bagaimana? Aku akan menghabisi mereka sekaligus. Dan aku tidak sendirian. Aku masih punya kamu Bu Liang. Aku hanya seorang pembantu jika di sisimu ada penolong yang handal itu akan lebih baik. Tuan ini yang kamu suruh aku selidiki. Data lengkap putri sulung keluarga Yun. Kamu benar dia ternyata palsu. Seperti yang aku duga. Dia ingin membalas dendam sendiri. Sejak dia muncul, ekspresi dan sikapmu berubah. Tuan, kamu juga belum pernah melihat ini. Bagaimana kamu tahu dia palsu? Karena dia adalah orang itu. Dia tidak mati. Benar Yun Zhongyu. Itu Lin 11. Tuan muda. Lalu apakah kau menyesal sekarang? Menyesal karena terlalu pengecut saat kuliah dulu. Bahkan tidak pernah berbicara dengannya, hanya bisa melihatnya menikah dengan orang lain. Kau bicara lagi, hati-hati bonus akhir tahunmu dipotong. Diam saja, buka pintunya. Baik. Lama tidak berjumpa. Tuan muda Xiao, kita baru pertama kali bertemu 2 hari lalu. Kali ini jangan pengecut lagi, kenali dia. Cepat kenali dia. Aku hanya bercanda. Kau sedikit bicara. Tuan muda Xiao rela melupakan masa lalu dan datang ke sini. Merupakan kehormatan bagi keluarga Yun. Ayahku sudah menunggu lama di ruang tamu. Silakan. Tuan muda ini kesempatan langka. Kenapa kau pengecut lagi dan menyerah? Untuk balas dendam dia rela mengambil risiko menjadi Yun Zhongyu. Aku mengerti kebencian dan tekad dalam hatinya. Apa yang dia butuhkan sekarang bukanlah cinta, tetapi pedang yang bisa membantunya membalas dendam. Jadi tuan muda, apa yang ingin kau lakukan? Aku ingin menjadi pedang itu pergi. Suruh orang mengawasi keluarga Yun, jangan biarkan siapapun menyakitinya. Ya. Ayah. Orang tuan muda Xiao. Sebelumnya saat menerimamu keluarga Yun melakukan kesalahan besar. Kau rela melupakan masa lalu dan masih mau memberi kami kesempatan. Aku Yun tidak pantas menerimanya. Bos Yun, kau punya anak perempuan yang baik. Beruntung ada Xiao Yu kami. Oh ya tuan muda Xiao. Menjina kerja sama kita. Bisakah kita lanjutkan ke ruang baca untuk membicarakannya lebih detail? Silakan. Tuan muda Xiao ini kenapa bicaranya aneh hari ini? Mei Fang sudah kembali, bagaimana dia? Membawa Hong Ye juga, dia adalah pembantu pribadi Yun Zhao. Ada begitu banyak pembantu di rumah, dia tidak membutuhkannya. Membawa kembali satu-satunya pembantu yang merawat putrinya Nona Liang. Kau bilang sebelumnya kapan Hong Ye masuk ke rumah ini? 15 tahun lalu saat Xiao Yu mengalami masalah. Mei Fang langsung memintanya. 15 tahun lalu. Mungkin daun merah ini ada hubungannya dengan kematian Ibu Xiao Yu. Xiao Yu. Keluarga kita bisa bekerja sama dengan Tuan Xiao. Kamu adalah yang paling berjasa, katakan pada ayah. Apa yang kamu butuhkan, aku akan memberikannya padamu. Ayah, aku tidak kekurangan apa-apa. Kalau dipaksa untuk mengatakan mungkin Ibu Liang sudah tua. Merawat aku pasti melelahkan kalau ayah tidak keberatan. Bisakah ayah mencarikan seseorang untuk membantunya? Anak kita Xiao Yu memang baik hati. Baiklah, sekarang pilih siapa yang kamu suka. Aku akan segera mencarikannya untukmu. Yang mengerti tata krama dan dandanan putri yang paling cocok di rumah sepertinya hanya Hong Ye. Dulu dia pernah melayani putri, bagaimana kalau dia saja? Dasar jalang. Mengambil kesempatan anakku. Sekarang bahkan pelayannya pun kamu ambil. Hong Ye memang cocok. Sekarang tergantung pada Bibi Mei, apakah dia rela. Kamu sendiri yang mencari masalah, menempatkan orangku di dekatmu. Aku tidak punya alasan untuk menolak. Memang agak tidak rela, tapi karena Xiao Yu yang suka. Ya sudah, pindahkan saja. Baik. Akhir-akhir ini, keluarga kita banyak keberuntungan. Sekarang kita sudah sukses bekerja sama dengan keluarga Xiao. Aku ingin mengadakan pesta. Undang para pebisnis besar di kota ini. Untuk menyaksikan kerja sama kedua keluarga kita. Oh ya. Urusannya aku serahkan padamu, atur dengan baik.
Tuan jangan khawatir. Aku kan nyonya keluarga Yun. Hal sepenting ini, aku pasti akan membuatnya tak terlupakan. Bagi semua orang di kota ini. Putri, untuk pesta nanti Anda ingin memakai hiasan rambut apa? Hong Ye. Aku dengar dari pelayan tua di rumah. Awalnya ayah membawamu dari panti asuhan untuk menjadi temanku. Tahun berapa itu, berapa umurmu? 15 tahun yang lalu waktu itu aku masih kecil. Putri, kenapa Anda menanyakan ini? Tidak lama setelah kamu datang ibuku meninggal. Aku juga dikirim pergi saat itu di rumah. Tidak ada anak lain yang perlu ditemani. Ayahku juga tidak punya alasan untuk menahanmu di sisinya. Tapi kau malah bertahan. Dan tetap berada di sisi Mei Fang. Mungkin Tuan suka anak-anak. Dia bahkan bisa mengirim pergi anak kandungnya sendiri. Apakah dia akan menyukai anak yang tidak memiliki hubungan darah dengannya? Ya Nona besar. Apa kau tahu sesuatu tentang kejadian tahun itu? Aku benar-benar tidak sengaja merekam video itu. Video. Apa yang kalian bicarakan? Tidak membicarakan apa-apa itu bagus. Jika kau berani mengkhianatiku, aku akan segera membunuhmu. Masukkan obat ini ke dalam gelas minumannya. Jangan mengacaukan rencanaku ya. Honge, kau memegang bukti Mei Fang yang merencanakan pembunuhan ibuku. Tapi saat itu kau sendirian dan tidak punya tempat untuk pergi. Tidak ada jalan keluar, sehingga dikendalikan olehnya selama bertahun-tahun. Tapi sekarang aku kembali, aku adalah jalan keluarmu. Di sisi mana kau harus berdiri? Kau sendiri yang harus memikirkannya baik-baik. Ini adalah Nyonya Chen dari grup Zhaohua. 1. Halo Nyonya Chen, dengar suamimu berbisnis dengan baik di luar negeri. Mari kita sering bekerja sama di masa depan. Bisa saja. Bagaimana kalau kau minum bersama Nyonya Chen? Ayo Nyonya Chen. Selanjutnya tergantung padamu. Tenang saja. Bahkan jika reputasiku hancur, aku akan menarikmu bersamaku. Kau bermimpi. Ternyata berpura-pura. Meng Hong, aku tidak menyangka caramu masih begitu licik dan hina. Aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Yang tidak bisa melarikan diri adalah kau. Apa yang kalian lakukan? Serang. Jangan mendekat. Bawa Nyonya bersama, tidak ada kau. Tuan, Apa yang terjadi, maaf katakan. Tuan tidak baik. Nona besar minum terlalu banyak dan menjadi bersemangat. Sudah banyak pria dipanggil ke kamar, tidak bisa dihentikan. Apa? Ini dia. Kamar? Ayo, kenapa kamu tertidur? Nyonya. Kenapa kamu? Mau lari? Kalian mau apa? Serang. Jangan mendekat, jangan. Ah. Kalian. Jangan panik, ini orang saya. Terima kasih, meski aku tidak tahu kenapa kamu membantu aku. Masih ada urusan penting, nanti aku cari kamu. Bicara panjang lebar. Aku tahu urusan pentingmu apa. Ini. Tuan Xiao sepertinya sangat pandai membaca hati. Kamu menyuruh orang mengawasi aku. Aku tidak. Kamu ingin mengacaukan keluarga Yun. Atau
Kamu kenal aku. Nyonya, kenapa kamu? Cuan, waktunya sudah habis, nanti aku beritahu. Ini bukan Nyonya Mei dan Meng Hong. Bersama pacar anaknya sendiri. Suami dan anak perempuan dikhianati. Dia sudah menutupinya. Bos Yun, kami tidak melakukan apa-apa. Meng Hong yang memanggil kami. Bilang melayani Nyonya. Akan dapat kemewahan tak terbatas. Benar Nyonya menyuruh kami bergantian melayani. Meng Hong sudah beberapa kali kami belum dapat giliran. Diam semua, diam. Orang yang tidak berkepentingan keluar. Kalian ingat. Jika ada yang bocorkan satu kata, kalian tunggu mati tenang-tenang. Kami tidak akan bocorkan. Ayah, ada apa? Ini. Xiao Yu, ikat pasangan serong ini. Untukku. Katakan kalian berdua mulai. Kapan berselingkuh? Tuan rumah saya dan Xiao Meng benar-benar bersih. Ya Yun Songyu. Dia yang merancang untuk menjebak kami. Ini Nyonya besar yang selalu diam-diam mirayu saya. Kamu masih berani menyudah Nyonya besar. Kamu mencari mati saya, tidak akan menemani Bos Yun, tidak ada hubungannya dengan Nyonya besar. Tidak, Bos Yun, mereka adalah satu tim. Mereka yang bersama Nyonya besar membuka kamar. Nyonya besar Yun selalu di kamar saya. Mau lihat buktinya? Setelah pesta Bos Yun, Nyonya besar selalu di kamar saya membicarakan proyek Mi, mereka membantu kamu. Kontrak Yun sudah ditandatangani. Pihak pertama, grup Chang Heng, pihak kedua, grup Yun. Karena ada kesaksian dari Tuan Xiao. Saya percaya Xiao Yu pasti bersih. Kedepannya siapa yang berani menghina anak saya jamin. Dia tidak akan bisa keluar dari ruangan ini hidup-hidup. Urusan keluarga Bos Yun. Saya tidak tertarik. Ini adalah kerjasama pertama dengan Yun. Saya percaya setelah Bos Yun selesai menangani, akan memberikan penjelasan kepada media dan wartawan di luar. Tuan Xiao, hati-hati di jalan. Mei Fang, kamu masih ada yang mau dikatakan? Tuan rumah, di gelas saya benar-benar ada yang memasukkan obat. Siapa? Harus berdiri di sisi mana? Kamu pikirkan baik-baik sendiri. Ini adalah bubuk gula. Jika Mei Fang ingin memasukkan obat untuk membahayakan saya, kamu masukkan ini ke dalam gelas saya. Nah, Kamu yang memutuskan sendiri. tiga saya sudah dikendalikan olehmu selama 15 tahun. Ini adalah balasan yang pantas untukmu. Berani mengkhianati saya pasti akan menghabisi kamu. Hong Ye, hanya kamu yang menyentuh gelas saya. Kamu yang memasukkan obat ke dalamnya. Hong Ye melayani kamu dan Nyonya kedua selama bertahun-tahun. Setia kamu malah mencurigai dia yang menjebakmu. Mengenal orang tapi tidak mengenal hatinya. Dia ingin menjadi Nyonya. Memasukkan obat ke saya lalu membuat tuan rumah datang untuk menangkap basah. Niatnya sangat jahat. Tuan rumah, dia menghancurkan saya tidak masalah, tapi jangan sampai dia menghancurkan seluruh keluarga Yun. Tuan rumah, kamu pasti membunuhnya. Kamu berbohong. Obat itu kamu yang berikan padaku. Siapa tahu kamu sendiri yang memakannya, Tuan. Kalau aku ingin menjebak Nyonya, aku tidak perlu menggunakan obat. Hong Ye Cece, kamu apa yang kamu lakukan? Kamu memperlakukan aku seperti budak selama 15 tahun. Kalau ada masalah, aku yang disalahkan. Aku sudah lama tidak ingin dikendalikan olehmu lagi. Tuan, 15 tahun yang lalu, Mei Fang sendiri yang membunuh Nyonya besar. Dan anak dalam kandungannya menyalahkan Nyonya muda. Aku punya bukti video. Hari itu ponsel Nyonya besar tertinggal di kamar tidur. Memanggilku untuk mengambilnya. Aku bermain-main. Tidak sengaja membuka rekaman video. Persis merekam Mei Fang mendorong Nyonya besar jatuh dari tangga. Aku sangat ketakutan, langsung bersembunyi. Lupa mematikan video. 3W merekamnya lagi. 2W menyalahkan Nyonya muda, W kemudian 3 kemudian. Aku tidak sengaja mengeluarkan suara. Diketahui Mei Fang aku untuk menjaga rahasia. Aku bersumpah akan melayaninya seumur hidup. Tanpa niat lain hasilnya. Dikendalikannya selama 15 tahun. Mei Fang, kejahatan yang kamu lakukan dulu malah membuat 2 anak yang belum dewasa menanggungnya. 1 tahun ini menderita siksaan. Kamu pantas mati. Wanita jahat.
Kamu benar-benar wanita jahat. Kamu menggunakan cara yang kejam. Membunuh istri pertamaku. Menjebak anakku. Xiao Yu saat itu baru berusia 8 tahun. Anak 8 tahun itu. Bagaimana kamu tega membawanya ke tempat kematian ibunya? Bagaimana kamu tega membuatnya menanggung kejahatan ibunya? Selama bertahun-tahun. Kamu benar-benar wanita jahat. Xiao Yu. Ayah yang salah. Ayah yang buta dan tuli. Mempercayai kata-kata manis wanita ini. Menyalahkanmu selama bertahun-tahun. Sendirian di luar negeri menderita. Ayah tidak pernah mengunjungimu. Ayah minta maaf padamu. Xiao Yu kali ini. Ayah akan memberimu keadilan. Buka pintu biarkan para wartawan masuk. Saudara-saudara saya Yun Kuo Dong koran malam hiburan. Di sini, ingin mengklarifikasi sesuatu koran malam hiburan 15 tahun yang lalu. Saya telah menzalimi putri saya. Membuatnya begitu kecil. Tetapi sendirian. Di rumah sakit yang dingin itu. Menderita siksaan yang tidak manusiawi. Dan pembunuh istri saya ini. Lucunya. Telah menjadi nyonya rumah di keluarga Yun selama 15 tahun. Saya pantas mati. Panggil orang. Bawa dia keluar. Saudara-saudara saya Yun Kuo Dong akan menggunakan sisa hidup saya untuk menebus kesalahan saya terhadap putri saya. Xiao Yu. Terima kasih kakak telah membersihkan nama saya. Akhir mereka sekarang adalah yang saya inginkan. Sekarang, saya bisa tenang menemui ibu saya. Kakak, kamu telah hidup untuk saya. Terima kasih atas kerja kerasmu. Cepat selesaikan pria tak setia itu. Milikilah hidup baru Anda sendiri. Xiao Yu. Xiao Yu telah beristirahat dengan tenang. Selanjutnya, giliran saya sendiri Bos Yun. Kesalahan Anda terhadap Xiao Yu, saya tidak bisa menerimanya untuknya. Saudara-saudara hari ini di sini. Saya juga ingin mengklarifikasi sesuatu di depan umum. Saya bukan Yun Zhongyu. Yun Zhongyu yang sebenarnya sudah meninggal. Meninggal dalam kecelakaan yang dirancang oleh Mei Fang. Siapa kamu? Mengapa kamu menggantikan Yun Zhongyu? Dia adalah istri yang sudah meninggal dari orang ini. Lin 11. Tidak. Jangan dengarkan omongannya, menjadi nyonya besar boleh. Menikmati semua kekayaan dan kemewahan. Tapi Lin 11 tidak punya apa-apa. Aku menyamar sebagai Xiaoyue bukan untuk kekayaan atau kemewahan melainkan untuk menuntut orang-orang yang telah menyakiti kita. Dan kamu akan membayar keadilan. Tiga tahun lalu, aku meninggalkan masa depan cerah untuk menikahi Meng Hong. Memperlakukannya dengan sepenuh hati. Dia bilang uangnya akan digunakan untuk membeli villa besar untukku. Tapi aku tak minta rumah pernikahan atau cincin kawin. Aku habiskan warisan orang tuaku untuk membeli apartemen kecil sebagai rumah pernikahan. Dia bilang ingin membawa ibunya ke kota untuk menikmati hidup, jadi aku biarkan ibunya tinggal di rumahku. Aku bekerja siang malam melayani kalian berdua. Meng Hong, tahukah kamu apa kalimat yang paling sering kamu katakan selama 3 tahun ini? Kamu bilang, kamu akan membuatku menjadi istri.
paling bahagia di dunia. Kamu bilang kamu pasti akan sukses besar. Aku begitu percaya padamu. Sampai kamu demi Yun Jiao. Dan demi kemewahanmu sendiri. Secara pribadi mengubur diriku hidup-hidup. Untung Tuhan masih adil. Membiarkanku melarikan diri. Lalu secara kebetulan bertemu Xia Yue yang mengalami kecelakaan mobil. Penderitaan Xia Yue dan aku semuanya dimulai dari keluarga Yun. Dia memintaku untuk hidup atas namanya, agar hari ini bisa terjadi. Keluarga Yun kami memang tidak punya kebajikan. Aku mati karena pelakor. Istriku yang paling kucintai. Dan putri keduaku juga jadi pelakor. Yang membunuh istri orang lain. Ini karma. Lindsay, meski kamu ungkap kebenaran lalu apa? Memenjarakanku lalu apa yang kamu dapat? Kamu sudah tidak punya apa-apa lagi. Tidak. Dia masih punya aku. Tuan Xiao, aku bukan Yun Zongyue. Dan aku juga tidak ada hubungannya dengan keluarga Yun. Kamu tidak perlu membela saya. Yang saya bela bukanlah Yun Zongyu. Bukan juga keluarga Yun. Tuan Xiao, Tuan Muda Xiao, apa maksudnya ini? Bisakah kamu menjelaskannya lebih jelas? Saat saya masih kuliah, saya menyukai seorang gadis tapi sampai dia menikah. Saya tidak pernah punya kesempatan untuk mengungkapkan perasaan saya padanya. Kemudian, saya mendapat kabar bahwa dia telah meninggal. Hari itu dunia saya hancur. Saya kembali ke negeri ini untuk menyelidiki penyebab kematiannya. Siapa sangka dia muncul di hadapan saya dengan identitas Yun Zongyu. Sekarang kamu tahu kenapa saya membela kamu. Jadi kamu sudah tahu dari awal. Saya bukan Xiao Yu. Tidak peduli kamu menjadi siapa, saya bisa mengenalimu sekilas. Tidak. Dia milik saya, kamu tidak boleh membawanya pergi. Lin 11. Saya akan baik padamu Lin 11. Saya akan baik padamu di masa depan. Kata-katamu biarlah untuk polisi. Semuanya berakhir begitu saja. Meng Hong dan Mei Fang masuk penjara di dalam grup perusahaan Yun. Juga disumbangkan ke grup amal untuk membantu lebih banyak pasien gangguan jiwa. Dan saya akhirnya mengembalikan identitas Yun Zongyu kepadanya. Bisa benar-benar menggunakan nama Lin 11, hidup kembali. Senior Lin 11. Secara resmi memperkenalkan diri. Nama saya Xiao Heng, sudah lama diam-diam menyukaimu. Jadilah pacar saya. Ayo.